Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Auliani dengan NPM 24012366054 akan menyampaikan studi kasus 7. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas metode demonstrasi terhadap keterampilan praktik sains siswa kelas 5 sekolah dasar pada materi perubahan wujud benda. Peneliti ingin mengetahui apakah pembelajaran dengan metode demonstrasi ini mampu meningkatkan keterampilan praktik sains siswa dengan pembelajaran yang tidak dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak menggunakan metode tersebut. Nah, penelitian ini menggunakan dua kelompok. Yang pertama, kelompok eksperimen, yaitu kelompok yang mendapatkan pembelajaran perubahan wujud benda menggunakan metode pembelajaran demonstrasi. Sedangkan yang kedua yaitu kelas kontrol, kelas yang mendapatkan pembelajaran tetapi dengan metode biasa atau tidak menggunakan metode demonstrasi. Nah, sebelum metode tersebut digunakan, siswa baik dari kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol mendapatkan pretest terlebih dahulu dengan soal yang sama. Dan setelah pembelajaran itu diberikan, siswa dengan kelompok eksperimen dan juga siswa kelompok kontrol juga mendapatkan post-test dengan soal yang sama. Hipotesis penelitian ini yang pertama, hipotesis H0, yaitu metode demonstrasi tidak efektif dalam meningkatkan keterampilan praktik sains siswa kelas 5 sekolah dasar, di mana tidak ada perbedaan yang signifikan pada keterampilan praktik sains siswa setelah pembelajaran, baik yang menggunakan metode demonstrasi yaitu kelas eksperimen dan kelas yang tidak mendapatkan metode demonstrasi atau kelas kontrol. Dan yang kedua, hipotesis alternatif yaitu metode demonstrasi efektif dalam meningkatkan keterampilan praktik sains siswa kelas 5 sekolah dasar, di mana terdapat perbedaan dari hasil belajar siswa yang menggunakan metode demonstrasi dan siswa yang menggunakan metode konvensional atau kelas kontrol. Nah, metode statistik yang digunakan yang pertama uji normalitas dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang kita dapatkan itu berdistribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan yaitu Shapiro-Wilk karena jumlah sampel setiap kelasnya itu lebih dari 30. Dengan kriteria jika sigma lebih besar dari 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. Sedangkan jika sigma lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka dinyatakan data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, uji homogenitas untuk mengetahui apakah varians kedua kelompok itu homogen atau sama dengan menggunakan Leibniz test dengan kriteria jika sigma lebih besar dari 0,05 maka varians dinyatakan homogen, sedangkan jika sigma di bawah 0,05 maka varians tidak homogen atau berbeda. Selanjutnya yang ketiga yaitu uji hipotesis. Nah, karena penelitian ini membandingkan dua kelompok yang berbeda antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jika data normal dan homogen menggunakan independent sample t-test. Tapi jika data normal tapi tidak homogen, tetap menggunakan independent sample t-test, tapi dengan memilih hasil equal variance not assume atau Welch t-test. Nah, penelitian ini menggunakan desain pretest post-test control group design yang melibatkan dua kelompok independen, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Dengan tujuan penelitian membandingkan hasil belajar setelah perlakuan atau membandingkan peningkatan atau endgain antara kedua kelompok. Oleh karena itu, metode statistik yang paling tepat yaitu independent sample t-test dengan syarat data memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas. Hasil olah data menunjukkan bahwa kita mulai dari statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian sebelum dilakukan. Hasilnya pada pretest menunjukkan rata-rata
kelompok eksperimen 58,467 dan kelompok kontrol 58,067. Sehingga kemampuan awal kedua kelompok itu hampir sama karena bedanya hanya sedikit, hanya 0,4. Jadi dapat dinyatakan bahwa kemampuan siswa pada sebelum pembelajaran itu sama. Nah, setelah perlakuan, rata-rata post-test eksperimen meningkat menjadi 82,667. Sedangkan pada kelas kontrol itu meningkat hanya menjadi 69,00. Sehingga dapat dilihat ya, peningkatannya itu lebih signifikan di kelas eksperimen. Nah, untuk nilai n-gen pada kelompok eksperimen 0,586 lebih tinggi dibanding kelas kontrol dengan nilai 0,262. Sehingga peningkatan hasil belajar pada kelompok eksperimen di sini terlihat lebih besar. Tapi tidak sampai di situ, kita uji normalitas terlebih dahulu, di mana uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai yang kita dapatkan itu berdistribusi normal atau tidak. Di sini semuanya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal. Yang selanjutnya, uji homogenitas atau Leibniz test. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah tadi varians dua kelompok itu sama atau tidak. Nah, di sini dapat kita lihat kalau dinilai pretest itu nilainya 0,137, lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat dinyatakan nilai pretest itu homogen, tetapi pada nilai post-test dan n-gen itu tidak homogen. Maka dari itu, interpretasinya menggunakan Welch t-test yang tidak mensyaratkan varians kedua kelompok itu harus sama atau harus homogen. Selanjutnya, di sini dilakukan independent sample t-test untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara rata-rata kedua kelompok yang saling independen, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dengan kriteria jika P lebih kecil daripada 0,05 maka H0 ditolak, dan jika P lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Nah, pada hasil independent sample t-test ini, pretest menunjukkan 0,548, maka P itu sama dengan lebih besar daripada 0,05, yang artinya maka H0 diterima atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi pada saat pretest dapat dipastikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan, maka dapat diasumsikan bahwa kemampuan awal siswa itu sama. Selanjutnya pada post-test, nilainya lebih kecil daripada 0,01. Nilainya lebih kecil daripada 0,05 yaitu 0,001. Maka dapat dipastikan bahwa H0 ditolak, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, untuk nilai n-gen juga sama, nilainya di atas 0,05. Nilainya di bawah 0,05 yaitu 0,001. Maka dapat dinyatakan bahwa peningkatan hasil belajar kelompok eksperimen secara signifikan lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Yang selanjutnya di sini ada Cohen's atau effect size, digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh perlakuan, bukan hanya mengetahui ada atau tidaknya perbedaan. Uji T hanya menunjukkan bahwa perbedaan signifikan, sedangkan Cohen's ini untuk melengkapi, untuk menunjukkan besar kecilnya pengaruh perlakuan tersebut. Atau tadi perlakuan yaitu metode pembelajaran yang dilakukan. Di sini terdapat interpretasi umum dari Cohen's itu, yaitu jika 0,20 itu efeknya sangat kecil, dan jika di atas 0,20 sampai 0,50 itu efeknya sedang. Sedangkan jika 0,50 sampai 0,80 itu efeknya besar. Nah, di sini pretest itu hasilnya 0,5
0,156, di mana diartikan bahwa saat pretest itu efeknya sangat kecil, tidak ada perbedaan gitu antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, pada post-test itu efeknya kohensnya 4,633. Maka itu dapat diartikan bahwa efeknya sangat besar. Lebih dari 0,80 bahkan. Efeknya jadi diartikan sangat besar pada post-test ini. Jadi kemampuan dari siswa yang pada kelas eksperimen dan kelas kontrol itu sangat besar bedanya gitu kemampuannya. Pada nilai N-gain juga hasilnya 7,886 dengan artian efeknya juga sangat besar. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data pada pretest tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai kedua kelompok. Artinya, kemampuan awal siswa itu setara. Sedangkan pada nilai post-test dan nilai N-gain kedua kelompok terdapat perbedaan yang signifikan. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya metode demonstrasi efektif dalam meningkatkan keterampilan praktik sains siswa kelas 5 sekolah dasar. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.